Aduh, internet connection-nya hari ini rendah. Kedengeran suara saya? Baru kedengaran lagi Pak, tadi putus. Tadi putus ya? Selamat siang, kembali dengan saya, Doni Syafardan. Saudara-saudara, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Saya hari ini akan membawakan Modern Portfolio Theory, analisis investasi dan manajemen portfolio, sampai kuliah kita sampai jam 2 siang ya. Jadi ini adalah Modern Portfolio yang akan kita bahas. Ini merupakan Introduction to Modern Portfolio. Jadi definisi resiko dan pengembalian. Kita sebut resiko dulu dari pengembalian, karena kalau terlalu beresiko pengembalian menjadi percuma, sehingga return itu tergantung dari resikonya, kita mau berinvestasi atau tidak. Penggunaan distribusi probabilitas untuk mengukur resikonya. Bagaimana sikap investor terhadap resiko dan pengembalian dalam konteks portfolio investasi, karena dalam investasi kebanyakan tidak mungkin hanya untuk dalam satu jenis investasi, pasti banyak jenis, jadi kombinasi dari berbagai bentuk investasi itu kita sebut dengan portfolio. Lalu bagaimana sifat-sifat dari diversifikasi, lanjutan dari portfolio, dan bagaimana kita menetapkan suatu harga aset kapital dalam portfolio tersebut dari masing-masing investasi kita, dan yang disebut dengan CAPM ini bagaimana tantangannya, artinya bagaimana alternatif model lain selain CAPM, dan apakah CAPM ini reliable atau tidak. Pertama, saya paham bahwa saudara di tourism industry itu non-finance majoring in-nya, sehingga saya akan perlahan-lahan jadi dalam pendekatan non-finance juga. Ini kita di dalam finance membiasakan untuk menyebut balik modal itu, katakanlah kita sebut sebagai return ya. Jadi return itu atau pengembalian itu merupakan pendapatan yang diterima dari suatu investasi ditambah tiap perubahan harga pasar. Jadi yang ditetapkan sebagai persentase dari harga pasar mula-mula dari investasi tersebut. Jadi notasinya adalah return itu sama dengan dividen sebagai pengembalian dari investasi kita ditambah dengan perubahan harga. Jadi mula-mula itu P T-1, lalu sekarang harganya menjadi P, the present time-nya, T-nya time, jadi selisihnya itu kan merupakan peningkatan gitu kan. Biasanya tidak menurun kita anggap. Jadi dibagi dengan harga semula, modal awal kita gitu, itulah yang kita sebut return. Kalau kita berusaha di dalam sebuah usaha begitu, kita pasti dari laba sebagai pemilik usaha, sebagai investor tentunya kita mengharapkan dividennya dari laba tersebut. Dan banyak juga dividen itu dipakai di kalau kita investasi di surat berharga ya, di sekuritas. Misalnya contohnya saja, kita membeli harga saham PT Astra Agro Lestari sebesar 10.000 per saham setahun yang lalu. Harga saham tersebut saat ini diperdagangkan pada harga 9.500 per saham, dan pemegang saham telah menerima 1.000 dividen per saham. Berapa pengembalian yang diperoleh sejak tahun lalu? Dividennya 1.000, pertama harganya 9.500 awal kita beli, sekarang harganya 10.000, jadi minus, tapi dibagi dengan 10.000 harga pertama kali kita beli, maka tingkat pengembaliannya 5% gitu. Itulah return-nya. Contoh-contoh banyak kita ambil dari pasar modal, walaupun ini mencerminkan di dunia usaha, dunia industri. Karena saham bagian dari pasar modal, informasinya lebih tersedia. Pertama, kedua juga bisa lebih dipecah-pecah. Sebagai contoh, di sini kan harganya 10.000 setahun yang lalu, sekarang 9.500. Itu bisa dipecah-pecah, kita bisa 1 juta, 10 juta, berapa lembar saham. Sedangkan kalau contohnya untuk aset real saja, kalau misalnya harga rumah 500 juta, 1 miliar, kita benar-benar harus menyiapkan dana 1 miliar 500 juta begitu. Sehingga contoh baik dari informasi maupun dari besaran pecahannya itu lebih mudah untuk dipercontohkan dalam pasar modal gitu. Nah, kalau tadi return, sekarang kita berbicara tentang risiko. Definisi risiko di sini adalah suatu variasi pengembalian dari yang diharapkan. Yang diharapkan maksudnya adalah diperkirakan. Sehingga seseorang itu akan berinvestasi apabila tentunya
dia bisa memperkecil antara kenyataan dengan harapan, yang antara kenyataan bisa sesuai dengan yang diperkirakannya. Misalnya berapa tingkat pengembalian yang Anda harapkan dari deposito surat berharga Anda tahun ini, itu kan lebih pasti. Depositonya 8%, ya kan Anda setahun kemudian akan memperoleh 8%. Gitu kan. Yang benar-benar Anda harapkan dengan kenyataan nanti, kemungkinan kepastiannya tinggi. Tetapi apabila Anda berusaha memasukkan investasi di dalam dunia usaha, dalam contohnya misalnya membeli saham, tentunya harganya berubah-ubah, ketidakpastiannya lebih tinggi. Oleh karena itu, di sini lebih kepada investment under uncertainty yang kita akan pelajari hari ini, gitu ya. Nah, biasanya juga orang-orang non-finance agak mempertanyakan definisi risiko tadi, karena misalnya dicontohkan di sini menetapkan pengembalian yang diharapkan itu dari rata-rata gitu, pengembalian yang diharapkan dari surat berharga itu merupakan kemungkinan dari RI itu yang kemungkinan terjadinya dikalikan dengan probabilitas pengembalian tersebut, sebanyak berapa yang kita investasikan begitu, probabilitasnya itu akan berbeda-beda yang akan kita terima. Nah itu kalau misalnya di dalam risiko di dalam finance itu dilihat dari standar deviasi. Padahal yang namanya standar deviasi bisa dia naik, bisa turun. Non-finance biasanya menyatakan kalau naik itu kan bukan risiko, gitu kan, variasi dari pengembalian. Tetapi itu kan malah justru blessing. Tetapi dari finance, agar kita punya ukuran suatu risiko, tetap kita mengukurnya dengan konsep deviasi standar, yaitu akar dari varians. Dalam pengertian, karena toh sifatnya dia simetris juga, bisa naik ke atas, bisa naik ke bawah. Semakin besar variasinya berarti kita memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, artinya memiliki kemungkinan kerugian yang besar atau memiliki ketidaksesuaian dengan harapan, kan harus seperti itu gitu kan. Ini kan berbicara untuk tingkat kepastian. Misalnya kita ada saham Telkom di sini, return-nya itu ada bisa terjadi karena under uncertainty, apakah itu dari pengamat ekonomi atau dengan Delphi System, tingkat penjualan, laba dan sebagainya. Bisa jadi dia rugi minus 15% gitu ya, 0,15 minus 0,03 atau 3%, atau untungnya cuma 9% atau 21% atau 33%. Itu probabilitasnya berbeda-beda. Kalau sama ya tinggal dibagi 5 aja itu semuanya, seperlimaan kali ini, karena ada 5 kemungkinan. Tapi karena ini discrete probabilitiesnya, misalnya dibaginya dengan 10%, 40% akan memperoleh 9% dan seterusnya. Tinggal dikalikan, maka pengembalian yang diharapkan R-bar untuk saham Telkom itu 9% gitu kan. Kebetulan 9% sama dengan nilai tengah yang kemungkinan 40% ini, rata-ratanya 9%. Nah, kita bagaimana cara mengukur resikonya? Kita tetapkan deviasi standarnya. Deviasi standarnya ya tinggal penyimpangan dari rata-rata itu berapa dikalikan dengan probabilitasnya. Setelah penyimpangan itu dikuadratkan supaya tidak ada nilai negatif, lalu kita akarkan sehingga kita memperoleh deviasi standar sebagai ukuran mean, ya, nilai tengah. Jadi kita ini merupakan akar dari varians. Ini ingat untuk discrete distribution yang kemudian terjadi, tapi sifatnya discrete, jadi tidak dibagi dengan 5 misalnya gitu. Beda-beda probabilitasnya. Nah, berapa jauh penyimpangan rata-ratanya? Rata-rata menunjukkan penyimpangan dari ini. Lalu rata-rata dari penyimpangan itu berapa? Nah, itu diperoleh yang disebut dengan varians karena dikuadratkan supaya tidak ada negatif. Itu 0,01728, sehingga untuk deviasi standarnya tinggal diakarkan, berarti rata-rata penyimpangannya dan penyimpangan rata-ratanya itu 13,15% gitu. Nah, tentunya ukuran deviasi standar tidak bisa kita patok secara mutlak, karena angka-angka seperti 13,15%, 20% itu kalau tidak dibandingkan dengan rata-ratanya itu bisa menjadi bias, bukan merupakan ukuran yang pasti untuk menetapkan risiko penyimpangan dari yang kita perkirakan atau kita harapkan. Sehingga ada satu konsep yang lebih jelas adalah koefisien variasi. Koefisien of variation itu mengukur risikonya secara relatif. Dia membagi deviasi standarnya dengan rata-rata tadi. Jadi
Ini ukuran satuan penyimpangan per rata-ratanya. Di sini 1,46 gitu. Ini semakin kita bisa membandingkan suatu CV koefisien variasi dari satu usaha dengan usaha lain, itu semakin kecil, yang lebih kecil itulah yang lebih tentunya lebih kecil penyimpangannya atau lebih kecil resikonya gitu. Tadi kita bicara tentang discrete probabilitas ya. Jadi kita sebenarnya penggunaan distribusi probabilitas ini kalau semakin banyak sesuai dengan populasinya, dia tinggal dibagi saja, jadi continuous. Jadi kalau discrete kan kemungkinan saham Telkom akan kita terima tuh minus 15%, minus 3%, plus 9%, plus 21%, plus 33%. Tetapi kalau dia ini sebuah populasi, dia menjadi continuous distribution, dibagi saja dengan jumlahnya ini. Misalnya ini populasi ya tinggal dibagi 5 gitu. Nah, penggunaannya sebenarnya lebih di pasar modal dengan continuous distribution, saudara-saudara. Jadi lebih dibagi N saja, lebih mencerminkan populasinya. Kalau discrete itu mencerminkan sampelnya gitu. Dan penggunaannya lebih bermanfaat karena kita bisa menggunakan statistik secara normal gitu ya, distribusinya normal. Misalnya ini 9%, bagaimana kurang dari 9% atau minus ya, supaya tidak minus nih. Kalau di sini kan 15 sama 3 itu 20%. Kalau misalnya dengan continuous distribution minus 9% ya, ini kan jarak sampai ke 0 kan minus 9 kebetulan sama. Itu 0 dikurangin 9, R dikurangin R barnya yang 9%, kemungkinan itu minus 9 dibagi dengan tadi deviasi standarnya. Misalnya deviasi standarnya itu 13,15. Didapatlah angka di sini 14%. Setelah melihat tabel Z atau Z-score-nya, artinya itu nanti misalnya kalau minus 9% dibagi dengan 13%, itu kan kira-kira kalau kita buka tabel biasanya di belakang buku statistik atau buku keuangan itu nanti didapatlah jadi minus 1, sekian gitu. Itu sama saja dengan 14%. Artinya untuk penggunaan distribusi probabilitas secara continuous ini, kemungkinan sepanjang waktu saham Telkom akan minus gitu atau kurang dari 0 itu adalah 14% gitu kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk continuous distribution, jadi tinggal dibagi N saja pengembaliannya. Ini juga deviasi standarnya, penyimpangan dari rata-ratanya setelah dikuadratkan dibagi N saja lalu diakarkan sebagai akar varians gitu. Nah, ini saudara bisa latihan hands on ya, praktek, masukkan saja di dalam Excel gitu kan. Anggap saja ini misalnya populasi, saudara tinggal dibagi saja nih rata-ratanya. Misalnya ini ada 10 data, dibagi 10. Deviasi standarnya juga penyimpangan dari rata-rata tersebut dikuadratkan, dibagi 10, diakarkan gitu kan, dapat gitu. Nah, saudara-saudara, supaya orang mau melakukan usaha, kalau dia tidak mau melakukan usaha, ya simpan saja di deposito gitu kan, lebih pasti bunga 8%. Tetapi untuk supaya dia misalnya ingin lebih besar pengembaliannya dari hanya sekedar bunga bebas resiko yang tadi seperti deposito, SBI, obligasi retail, ORI, sukuk gitu. Nah, itu tentunya dia memiliki resiko kan, jadi dia memegang aset yang berisiko gitu kan. Nah, sikap orang terhadap resiko itu berbeda-beda. Nah, di keuangan kita mencermatin adanya suatu setara kepastian. Kita memang tidak tahu ke masa depan itu seperti apa, tidak pasti kalau kita berinvestasi. Tapi setara kepastiannya itu bagaimana? Kita mengukur setara kepastiannya itu adalah jumlah uang yang sesuai dengan rata-ratanya. Jadi resikonya itu bisa kita ukur. Merupakan sejumlah uang kas yang seorang pastikan menerimanya pada periode waktu tertentu untuk membuatnya merasa tidak berbeda antara sejumlah kas pasti tersebut dengan sejumlah kas yang diharapkan dapat diterima dengan resiko pada periode waktu yang sama. Orang berbeda-beda sikapnya. Jadi setara kepastian, certainty equivalent, kalau lebih besar daripada rata-ratanya, berarti orang itu merasa optimis sekali. Dia risk taker, pengambil resiko, risk preference. Kalau dia sama dengan rata-ratanya, dengan nilai yang diharapkan tadi, R-bar-nya tadi, seperti saham Telkom tadi, itu disebutnya setara kepastiannya risk indifference. Dia berani ngambil karena dia sudah hitung, dia sesuai rata-rata. Bukankah tadi kita sudah sebutkan bahwa definisi resiko adalah variasi dari harapan gitu kan, setelah dirata-ratakan gitu kan.
certainty equivalent yang lebih kecil dari yang diharapkan itu risk aversion. Kebanyakan orang di dalam finance itu dianggap bersifat risk averse. Mengapa demikian? Kita misalkan ada satu contoh. Kalau saudara misalnya lihat di kuis-kuis atau saudara mengalami sendiri, saudara sudah sedemikian rupa pada tingkatan tertentu, lalu pada satu momen berikutnya saudara diberikan dua pilihan, dua box 1, box 2, atau pintu 1, pintu 2, yang di balik pintu atau box tersebut terdapat sejumlah dana, tapi yang satunya lagi zong, tidak ada uangnya misalnya. Katakanlah satu box, di box yang pertama terdapat 100 juta. Padahal saudara dalam kuis ini nih sudah dapat 10 juta nih. Lalu di box yang lain, di pintu yang lain itu isinya ban bekas, zong gitu. Saudara suruh milih. Saudara tadinya udah mau milih aja nih pintu pertama gitu kan, siapa tahu nih dapat 100 juta gitu. Saudara udah megang 10 juta dalam kuis itu. Tetapi misalnya si pembawa acara menawarkan ke saudara begini, ini certainty equivalentnya. Kalau saudara takut nyerah daripada nanti dapat zong, saudara akan diberikan nilai uang 30 juta misalnya gitu. Nah, 30 juta itu kan saudara langsung berpikir, nggak usah ikutan lagi permainan itu. Nanti kan ditambah dengan uang yang sudah saudara dapatkan 10 juta tadi, jadi 40 juta sudah selesai, nggak usah bermain. Atau saudara ikut main, tetapi bisa terjadi zong juga, bisa dapat 100 juta juga, salah satu kalau pilihan itu. Saudara biasanya orang-orang, nih saudara saja kalau saya tawarkan seperti ini, saudara sudah terima saja 30 juta, nggak usah ikut memilih antara box 1, box 2, pintu 1, pintu 2, gitu kan. Di dalam kuis-kuis itu apakah itu family fruit atau family 100, gitu-gitu. Biasanya seperti itu menunjukkan bahwa saudara risk averse. Padahal sebenarnya rata-rata dari nilai itu bagaimana? Ini kan sama saja Anda diberi pilihan antara satu, diberi sejumlah uang yang pasti, atau diundi dengan lempar koin misalnya. Kalau nanti dalam koin itu keluar angka, saudara dapat 10 juta, itu kan 50% kemungkinan. Atau kalau keluarnya gambar gitu kan, saudara nggak dapat 10 juta, 0. Itu kan 50% jadi kemungkinan juga. Jadi sebenarnya expected value-nya, artinya expected return-nya tadi, R-bar-nya itu kan sama saja 5 juta begitu. Nah, certainty equivalent menyatakan misalnya ada 3 orang, si A itu memilih menerima 2,5 juta atau lebih untuk tidak ikut undian lempar koin. Daripada dia nanti nggak dapat, udahlah 2,5 juta juga nggak apa-apa. Si B, dia merasa sama aja, saya minta 5 juta atau ikutan, kalau nggak 5 juta udahlah ikutan saja, karena toh 50-50 itu ininya kemungkinannya. Ada lagi yang C, dia maunya lebih dari 5 juta, orang nanti saya mau dapat 10 juta kok gitu kan, bisa 7 juta, bisa 6 juta begitu, pokoknya yang penting 5 juta. Nah, si A ini dikatakan risk aversion karena setara kepastiannya itu lebih kecil dari 5 juta tadi, lebih kecil dari R-bar-nya, lebih kecil dari nilai yang diharapkan dari undian. Si B itu memperlihatkan risk indifference, sama saja karena certainty equivalent-nya sama dengan nilai yang diharapkan dari undian. Sedangkan si C bersifat sebagai seorang risk preference karena certainty equivalent-nya lebih besar dari nilai yang diharapkan dari undian. Jadi jangan lupa lagi, kita mengharapkan sesuatu sama saja dengan memperkirakan sesuatu, expected ya bahasanya. Nah, ide tersebut penting saudara-saudara sebelum kita masuk portfolio ya. Kenapa? Karena berarti untuk dapat 3 juta atau kurang dari rata-rata, kita memperoleh kepastian seperti kita memperoleh kepastian risk free rate tadi. Kalau kita investasi di deposito, kita kan udah pasti dapat. Walaupun kalau usaha itu kan 50-50, lebih besar daripada risk free rate, tapi sifatnya 50-50, bisa kita gagal, bisa rugi, bisa juga untung gitu, saudara-saudara. Sehingga ini penting sekali bahwa nantinya dalam konsep kalau kita berinvestasi di risky asset atau aset-aset atau usaha-usaha yang berisiko, maka harus lebih besar dari risk free rate dong, harus lebih besar dari RF gitu kan, harus memiliki premi risiko, artinya di atas tingkat bunga bebas risiko. Karena kalau cuman kita untungnya 8%, mendingan saya deposito. Jadi inilah kita pentingnya membahas tentang attitude toward risk gitu lah dari seseorang gitu. Nah, saudara-saudara,
Dari situlah kita bisa nanti mengidentifikasi risiko itu dengan bekal tersebut. Biasanya seseorang tidak mungkin menaruh suatu investasi di satu tempat saja. Jadi disinilah kita perlu memahami konsep portfolio. Portofolio adalah kumpulan investasi keuangan seperti saham, obligasi, komoditas, kita beli barang apapun gitu ya, kas dan setara kas, termasuk dana pribadi maupun dana yang diperdagangkan di bursa efek, misalnya Bursa Efek Indonesia IDX ya. Orang-orang umumnya percaya bahwa saham, obligasi, dan uang tunai merupakan inti portfolio. Meskipun hal ini umum terjadi, tapi tidak perlu menjadi aturan. Portfolio dapat berisi berbagai aset, termasuk investasi di real estate, barang seni maupun barang pribadi. Jadi real business pun perlu dilakukan portfolionya. Cuman sekali lagi, contoh-contoh kita lebih nyaman di pasar modal karena kelengkapan informasinya dan karena dalam bentuk yang berapa saja, tidak sejumlah uang pasti, bisa dipecah-pecah dalam bentuk saham gitu. Nah, pengembalian portfolio yang diperkirakan atau diharapkan sama. Jadi hanya suatu berapa proporsinya rata-rata tertimbang. J ini adalah proporsinya, M ini adalah jumlahnya, ini adalah penjumlahan dari bobot proporsi dikalikan tingkat pengembaliannya. Kalau hanya 2 berarti satu proporsi misalnya 40%, yang proporsi yang kedua 100% dikurangi 40% gitu kan. Nah, itu bobotnya. Nah, sedangkan ini yang menarik dalam portofolio, untuk menetapkan deviasi standar portfolio itu tidak membagi deviasi standarnya dengan proporsinya saja, tetapi di sini karena ada covariance dari satu bagian investasi dengan bagian investasi lain, sehingga di sini rumusnya memang kelihatannya agak rumit, saudara-saudara non-finance, padahal ini sederhana saja, artinya ini dua penjumlahan. Ini misalnya proporsi J, bobot J, weighted J, dengan weighted K dikalikan dengan sigma JK. Sigma JK itu adalah covariance antara pengembalian aset ke J dan aset ke K dalam portfolio. Ini banyaknya jumlah aset adalah M, sedangkan J dan K itu adalah seperti A dan B, dua sisi aset yang akan memiliki covariance. Dalam covariance itu ada koefisien korelasi. Jadi mengapa tadi kita tidak bisa membagi bobotnya setiap deviasi standar? Karena deviasi standar JK itu adalah deviasi standar J kali deviasi standar K dikalikan dengan koefisien korelasi antara aset J dengan aset K gitu. Aset yang dua jenis yang berbeda itu ada koefisien korelasinya. Koefisien korelasi itu ukuran statistik, bisa berhubungan secara sempurna 1, atau berhubungan secara negatif sempurna -1, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Seperti itu saudara-saudara. Nah, rumus ini itu dihitungnya dengan yang disebut dengan matriks variance covariance. Nah, ini suatu portfolio misalnya 3 aset. Ini asetnya ini A, B, C. Di sini contohnya aset 1, aset 2, aset 3. Ini si WJ ini adalah yang tadi itu J dan K itu adalah hubungan antara dua aset yang berbeda. 1 dengan 2, 1 dengan 3 gitu kan. Sedangkan 1 dengan 1 ini kan namanya variance karena sama. Nah, yang berbeda itulah yang namanya covariance. Di dalam covariance ada koefisien korelasi. Sehingga sigma JK itu adalah covariance antara pengembalian bagi aset ke J dan aset ke K pada portfolio. Nah, ini kan berarti tinggal dijumlahkan aja nanti semuanya. Ini jumlahkan 2 kali ini 2 kali 1,3, 2 kali 2,3, sedangkan ini dikuadratkan gitu. Nah, ini mirip dengan rumus kuadrat gitu untuk menentukan bobot dan sigma. Misalnya satu portfolio dari 2 aset, itu sama juga 1 dan 2 kuadrat, atau A plus B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Portfolio dari 3 aset, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, 2AB, 2AC, 2BC. Ini kan gini. Ini kan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, ini 2AB, 2AC gitu kan, 2BC misalnya gitu kan. Begitu juga untuk 4 aset dan seterusnya, di mana pasangan yang berlainan tersebut AB, AC, BC dan seterusnya merupakan covariance dengan koefisien korelasi tertentu gitu. Jadi kalau misalnya ada 30 aset yang sama, pasti dia 30
Sedangkan yang berbeda, yang dikuadratkan itu 30. Ya, kalau 30 aset yang sama berarti itu 30, sedangkan yang berbeda berarti ya di luar dari yang sama tersebut. Karena di dalam matriks variance covariance itu misalnya ada 3 aset. 3 aset kan berarti 3 kali 3 ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 30 aset berarti 30 kali 30 ada 900 aset misalnya kan. Kalau 900 aset, yang sama 30, yang berbeda 870 begitu loh kira-kira saudara. Nah, contoh saja lebih mudah kan. Jadi pemahaman itu lebih penting dari sekedar perhitungan. Misalnya Anda membentuk suatu portfolio dari saham D dan saham Telkom. Saham Telkom ini C, katakanlah A, B, C, D. Saham Telkom, saham C. Seperti contoh sebelumnya kan saham Telkom. Anda menginvestasikan 20 juta di saham Telkom dan 30 juta pada saham D. Jumlahnya kan pasti 50 juta. Proporsinya 20 juta saham Telkom, 30 juta saham D. Ingat sebelumnya bahwa pengembalian yang diharapkan dan deviasi standar dari saham Telkom itu kan 9% dan deviasi standarnya 13,15%. Pengembalian yang diharapkan dan deviasi standar dari saham D itu 8% dan deviasi standarnya 10,65%. Katakanlah misalnya koefisien korelasi antara Telkom dan D adalah 0,75. Berapa besarnya pengembalian yang diharapkan dan deviasi standar dari portfolio tersebut? Nah, pengembalian yang diharapkan mudah lah. 20 dibagi 50 dia proporsinya 40%. 30 dibagi 50 juta, ini 60%. Sehingga kalau R dari portfolionya tinggal diproporsikan saja. Hasilnya kan masing-masing saham Telkom tadi 9%, sama 8%, dirata-ratakan secara proporsional jadi 8,4%. Sedangkan untuk resikonya penyimpangan dari rata-rata itu kita menggunakan yang tadi rumus A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau hanya 2 aset bentuk matriks variance covariance-nya itu kan nih A kuadrat, B kuadrat, nih 2AB kan begitu, BW sama D ini. Sehingga tinggal dimasukin aja angka-angkanya, kalikan semua masing-masing elemennya, didapatlah ini A kuadrat 2AB plus B kuadrat itu variansnya kan dikuadratkan, perlu diakarkan sebagai standar deviasinya, didapatlah 10,91. Jadi saudara-saudara, ini jangan dihitung dengan cara mengalihkan bobot dengan proporsinya itu, proporsi tersebut dengan expected standar deviasinya, itu salah. Jadi kalau seperti ini nih salah. Ini standar deviasinya 13,15% Telkom misalnya gitu, 10,65 saham D, lalu dikalikan proporsinya, itu tidak benar gitu kan. Sehingga dengan cara berhitung seperti itu kita dapatkanlah saham si Telkom ini C, ini saham sama saham D, portofolionya itu tingkat pengembaliannya memang lebih kecil dari saham Telkom, saham C 8,64%. Tapi deviasi standarnya lebih kecil dari sekedar saham C juga. Dan lebih kelihatan jelasnya kalau kita ukur dengan koefisien variasi. Koefisien variasinya paling kecil di antara saham Telkom, saham D, dan portfolio. Oleh karena itu koefisien variasi ini ukuran yang penting karena dia mengukur relatif. Misalnya kalau standar deviasi, gaji saya misalnya penyimpangannya itu 10 juta, bisa dapat 10 juta dari penghasilan saya atau lebih besar 10 juta dari penghasilan saya. Nah, kalau penghasilan saya misalnya 100 juta, maka nilai 10 juta itu mungkin hanya 10% tidak signifikan standar deviasinya. Tetapi bagi orang yang punya gaji hanya 20 juta, 10 juta itu sangat signifikan, dia langsung berkurang setengahnya gitu. Itulah pentingnya koefisien variasi gitu. Saudara-saudara. Nah, dari situlah, dari konsep portfolio inilah kita ada suatu hal yang mengejutkan, bahwa dengan adanya koefisien variasi, koefisien korelasi dan covariance tadi, itu kita kalau gitu kita mendiversifikasikan saja investasi kita di berbagai aset yang resikonya. Nanti dia akan berkurang resikonya, tetapi return-nya tertentu. Jadi konsep utamanya dalam manajemen portfolio adalah kebijakan diversifikasi, yang berarti Anda tidak memasukkan semua telur Anda dalam satu keranjang. Diversifikasi mencoba mengurangi risiko dengan mengalokasikan investasi di berbagai instrumen keuangan, industri, dan kategori lainnya. Ini bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian atau pengembalian tetap dengan berinvestasi di berbagai bidang
akan bereaksi berbeda terhadap peristiwa yang sama karena koefisien korelasinya tuh berbeda-beda. Begitu intinya diversifikasi. Jadi kalau kita naruh telur, kalau di satu keranjang, kalau dia kena bola voli, pecahlah semua telur itu. Tapi kalau kita taruh di beberapa keranjang, kalau kena bola voli satu, yang keranjang yang lain masih aman. Itu konsep diversifikasi kalau kita melakukan portfolio. Walaupun secara keseluruhan kita mau naruh di tempat yang manapun di keranjang, kalau misalnya amit-amit rumahnya kebakaran ya semua kena. Nah, semuanya itu adalah risiko total portofolionya, risiko keseluruhan, risiko pasar gitu loh. Sedangkan ini kalau kita diversifikasi ini risiko dari masing-masing kalau kita menempatkan suatu investasi yang tentunya berisiko gitu kan. Sehingga konsep diversifikasi karena adanya koefisien korelasi misalnya ini. Kalau kita punya katakanlah sekuritas itu contohnya makanya di capital market itu disebutnya surat berharga itu sekuritas karena yang penting tuh itu aman gitu ya, aturannya aman, resikonya bisa diperhitungkan gitu, legalitasnya juga aman gitu. Securities. Dari waktu yang berjalan pengembalian investasinya misalnya dari sekuritas E itu volatile ya, artinya dia mengikuti misalnya siklus pasar. Sedangkan sekuritas F itu tidak terlalu volatile, tidak mengikuti siklus pasar, bahkan cenderung negatif. Pasar naik, sekuritas E naik, dia justru turun misalnya gitu. Nah kalau kita kombinasi, return-nya saja jadi return rata-rata. Tetapi dispersinya itu lebih rendah, artinya standar deviasi, dispersinya, variabilitasnya itu lebih kecil gitu. Jadi kalau kita melakukan diversifikasi karena dengan adanya koefisien korelasi ini, dia mengkombinasikan sekuritas yang tidak berkorelasi secara positif sempurna akan mengurangi risiko. Tidak berkorelasi secara positif sempurna artinya dia tidak plus satu, tidak ini syukur-syukur negatif lebih baik kan. Nah dari sini konsep ini kita bisa memahami bahwa risiko total semua kalau kita berinvestasi itu adalah penjumlahan antara risiko sistematis ditambah dengan risiko tidak sistematis. Yang dimaksud dengan risiko sistematis itu merupakan variasi pengembalian pada saham atau portfolio yang dihubungkan dengan perubahan pada pengembalian pasar secara keseluruhan. Sedangkan yang disebut dengan risiko tidak sistematis itu merupakan variasi pengembalian pada saham atau portfolio yang tidak dapat dijelaskan oleh pergerakan pasar. Risiko ini dapat dikurangi dengan diversifikasi. Jadi yang dapat dikurangi dengan portfolio diversifikasi panjang, kalau kita ingin berinvestasi, itu adalah risiko tidak sistematis yang melekat pada saham tersebut atau usaha tersebut. Tetapi risiko sistematis yang seluruh saham terpengaruh, ya itu tidak bisa didiversifikasi. Contohnya seperti ini kan. Ini deviasi standarnya, ini jumlah sekuritasnya. Jadi jumlah sekuritas pada portfolio itu mempengaruhi ini sumbu Y-nya ini sebagai deviasi standar dari return portfolio. Nah, risiko sistematis yang arsiran merah itu berapapun jumlah sekuritas pada portfolio dia tetap saja punya risiko. Risiko sistematis itu faktor-faktor seperti kondisi perekonomian nasional, kebijakan pajak pemerintah, perubahan situasi dunia, saat ini misalnya ada pandemi, penurunan perekonomian, resesi dan sebagainya, itu risiko sistematis. Tetapi risiko tidak sistematis, ini yang diarsir biru, itu semakin lama semakin menurun dengan banyaknya jumlah sekuritas pada portfolio. Risiko tidak sistematis itu faktor-faktor unik dan khusus pada perusahaan atau industri. Misalnya ada kematian pemimpin perusahaan yang sangat mempengaruhi nilai perusahaan tersebut, atau kerugian karena kontrak pemerintah, atau karena ada kebijakan teknologi yang khusus mempengaruhi perusahaan tersebut. Itu bisa dikurangi dengan portfolio ini. Beberapa penelitian mengatakan pengurangan ini bahkan bisa sampai 0. Dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Misalnya dari jumlah pasar saham yang totalnya itu ada 300 saham gitu, itu kan berarti resiko pasar semuanya itu 300-300-nya akan terkena. Cuman kalau kita lakukan portfolio sampai 20 atau 20 hingga 25 saham saja, itu kita bisa mengurangi total risiko sistematis. Dan jumlah risiko sistematis itu 50% dari total risiko usaha kita gitu. Betapa mengejutkannya diversifikasi ini pemahamannya. Hanya dari kita melihat
kalau kita melakukan portfolio dengan adanya covariance tadi, yang intinya adalah ada koefisien korelasi antar pelaku-pelaku di dalam portfolio tersebut, bidang-bidang dalam portfolio tersebut gitu. Lalu oleh karena itu portfolio itu juga banyak peneliti memperlihatkan kalau seperti grafikkan, kita balik saja sekarang, ini bukan N tapi resiko di sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah R-nya, tingkat pengembalian portfolio yang diharapkan. Kita dapatkan nanti suatu set yang efisien bagi aset yang berisiko. Kalau dia tidak berkorelasi positif sempurna, satu, kalau sempurna itu kan grafiknya grafiknya garis lurus saja. Kalau dia korelasinya negatif, grafiknya ya dua, ada dua dia garisnya, garis positif sama garis negatif satu gitu kan. Jadi seperti ini gitu. Tapi kalau nol ya tidak ada garisnya gitu kan, karena tidak ada korelasinya. Sedangkan resikonya itu kalau misalnya antara 0 dengan 1 itu berarti dia akan ada garis yang seperti ini, sehingga ada efisien frontier, ini himpunan yang efisien. Ada yang menggambarkan bahwa misalnya kalau misalnya kita resikonya di sini dengan tingkat resiko yang sama di sini, tetapi ada pengembalian yang berbeda, lebih tinggi gitu loh. Nah inilah yang ini efisien frontiernya, set yang visible itu di dalam ini. Nah jadi portfolio yang efisien itu yang bisa menawarkan pengembalian besar untuk sejumlah resiko paling besar ya, atau resiko terkecil untuk pengembalian yang diberikan yang sama gitu. Nah, himpunan efisien setnya itu adalah efisien set atau efisien frontier gitu kan, nih efisien frontier. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang resiko. Jadi tentang preferensi resiko bahwa investor adalah risk averse sifatnya. Nah, tergantung risk appetite-nya si masing-masing investor, dia bisa berbeda-beda. Ada yang berinvestasi di sini, dia menginginkan resiko lebih besar daripada yang A, tetapi return-nya lebih tinggi dong. Nah, jadi ada premi resiko di situ. Atau yang B ini, yang A ini dia nggak mau resikonya di sini, tapi lebih kecil dari yang A, yang B. Tetapi ya commensurate resikonya juga, return-nya juga lebih kecil daripada yang B dong gitu. Sesuai dengan namanya ini kurva indifference curve, yang merupakan fungsi dari utilitas masing-masing orang secara ekonomi yang dikaitkan dengan attitude toward risk-nya tadi. Apakah dia sifatnya itu memang sama-sama risk averse, tapi risk averse-nya itu berbeda-beda juga dilihat dari indifference curve-nya ini. Nah, ini mencerminkan trade-off risiko dengan kembaliannya indifference curve ini, gitu kan? Tentunya portfolio yang optimal bagi investor ditentukan oleh titik singgung antara himpunan yang efisien dan kurva indifferent dari investor yang bersangkutan, gitu kan? Nah, jangan lupa dengan risk free asetnya. Kita mau berinvestasi, kita mau berusaha, tetapi kita harus lebih besar dari risk free dong, dari bunga deposito, SBI, ORI, sukuk retail yang udah pasti kita dapat setahun dapat berapa, gitu kan? Nah, oleh karena itu di dalam grafik tersebut masing-masing risk indifference curve tadi dengan himpunan yang efisien frontier tadi ditambahkanlah RF, sehingga kita bisa menggabungkan. Kalau kita nih semuanya ini adalah pasar, kita kasih dia hubungan pasar kan satu, pasti dia garis lurus dengan risk free rate-nya itu di sini di tingkat bunga bebas risiko merupakan titik potongnya dari sumbu Y. Maka ini kita sebut dengan garis pasar modal, yang intinya adalah dia risk free rate ditambah dengan premi risiko, bahwa kalau kita masukin ke pasar seluruh usaha apapun itu pasti berisiko dibandingkan dengan risk free yang kita tidur pun kita dapat bunganya gitu kan, kalau kita deposito dan sebagainya. Nah, tentunya itu lebih besar dari RF, sehingga perpotongan antara efisien frontier dengan garis RF ini merupakan efisien set yang baru ditambah dengan adanya bebas risiko, dan itulah yang disebut dengan capital market line garisnya tadi, garis yang ini ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan capital market line? Dia adalah semua kombinasi linier dari aset bebas risiko dan portfolio pasar market ya. Portfolio di bawah CML lebih rendah pengembaliannya. CML mendefinisikan set baru yang efisien. Semua investor pasti akan memilih portofolio di CML. Why? Karena kalau di bawah CML ya pendapatannya akan
pengembaliannya akan turun, berkurang, padahal resikonya sama, gitu kan? Nah, ini persamaan market lainnya. Jadi R portofolio pasar, ini RM nih sebenarnya gitu kan. Itu portofolio pasar itu adalah titik potongnya adalah di RF tadi. Kalau kita sertifikat Bank Indonesia, sukuk retail, ORI atau deposito yang dijamin aman lah walaupun tidak ada nih. Oh, tapi milik pemerintah lah misalnya banknya gitu kan. Itu slope-nya itu RM pasar dikurangin dengan RF-nya dibagi dengan deviasi standar market-nya. Nah, ukuran risikonya adalah portofolio tersebut. Tapi kalau CML itu berarti portofolio pasar dong ya. Nah, jadi yang dinyatakan dengan CML itu portofolio yang optimal untuk setiap investor itu ada di titik singgung antara CML dan kurva indifferent investor tadi, karena dia berinvestasi di risky asset gitu kan. Dia pasti membutuhkan premi risiko di atas tingkat bunga bebas risiko. Nah, ini jadi kita kalau gabungkan ini indifference curve-nya, ada titik potongnya, dan ini adalah efisien frontier-nya dari koefisien korelasi kalau kita melakukan portfolio. Di sini adalah risikonya dan expected return-nya. Maka yang optimal adalah yang sesuai dengan indifference curve, yang sesuai dengan CML-nya, garis capital market line-nya, garis pasar modal ini. Pertanyaan yang penting yang belum kita jawab adalah, itu kan pasar, portfolio pasar, semua saham, semua bidang usaha, semua industri. Kalau kita berinvestasi di satu bidang saja, di satu portofolio saja, di satu saham saja, di satu usaha saja, itu mengukurnya bagaimana gitu. Nah, mengukur ini tentunya sama di atas risk free rate kan, tapi berapa premi resikonya begitu, berapa di atas risk free rate-nya itu, di atas SBI atau di atas deposito dari sekuritas tersebut, yang kita tetap harus menghitungnya kan gitu. Nah, kita diasumsikan oleh capital asset pricing model itu namanya kan, model harga asetnya itu berapa, nilai asetnya itu gitu kan. Pertama ya tetap kita ngomong bahwa pasar modal ini efisien, semua informasi itu tersedia supaya kita tidak salah milih usaha, tidak salah milih saham. Kedua, harapan investor homogen sepanjang waktu. Ini juga menyangkut bahwa risk preference-nya jelas. Dia lebih menginginkan risiko yang lebih rendah dengan pengembalian tertentu, atau dia pengembalian yang maksimal dengan risiko yang minimal, kira-kira kan seperti itu. Nah, pengembalian aset bebas risiko itu bisa digunakan misalnya bunga SBI atau obligasi RI gitu ya, ORI ya, sebagai pendekatan. Sedangkan kalau untuk portfolio pasar itu menyangkut risiko sistematis tadi yang tidak bisa didiversifikasi. Itu pendekatannya adalah dari kenaikan indeks harga saham gabungan di capital market sebagai pendekatan. Jadi kalau IHSG-nya naik, dikurangin dengan IHSG sebelumnya, dibagi dengan IHSG sebelumnya, itu berapa kenaikannya, rate-nya gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu sebuah ukuran slope yang disebut beta-nya. Kalau misalnya ini garis lurus, persamaan garis lurus kan A plus BX gitu. B-nya itu beta gitu kan, sebagai simbol Greek-nya. Nah, itu kita menghitung sekarang ekses pengembalian pada portfolio pasar, RM dikurangin RF, ekses ya. Ekses pengembalian berarti tingkat pengembalian pasar, selisih kenaikan IHSG dikurangin dengan tingkat bunga bebas risiko yang SBI atau ORI itu, dibandingkan dengan ekses pengembalian pada saham yang kita ingin teliti, RJ ini, dikurangin dengan tingkat bebas risikonya, SBI dan ini, sehingga kita punya slope-nya, punya gradiennya, yang kita ukur tentunya garisnya itu secara sederhana ya vertikal dibagi horizontal, Y dibagi X, rise over run gitu kan. Nah, kita perhatikan hubungannya excess return tadi, bukan RJ sama RM ya, tapi RJ min RF dan RM min RF. Garis ini disebut dengan garis karakteristik. Kalau dia 45 derajat, 1 itu berarti garis karakteristiknya garis karakteristik pasar. Artinya perubahan pasar dengan perubahan saham yang sedang kita perhatikan, bidang usaha yang kita perhatikan sama. Kalau spreadnya lebih sempit, itu korelasinya berarti sangat berkorelasi tinggi, variabilitasnya kecil gitu kan, dibandingkan pasar. Kita bisa ngitungnya dengan mudah. Misalnya
tingkat kelebihan pasar dibandingkan RF tadi, RM min RF tuh 9,6%, minus 15,4 dan seterusnya. Ada 10 observasi. Misalnya saya megang saham Telkom tadi. Oh, ini bulan pertama saya dapat 12%. Ini dihitung semua per tahun ya. Kelebihannya artinya 12% nih setelah dikurangin RF, misalnya RF 8%, berarti saya dapatnya 20% gitu kan. 20%. Ini di bawah RF 5%, di atas RF 19% dan seterusnya. Itu kan dengan mudah saya tinggal masukin aja ke Excel. Ini dengan mudah saya tinggal dari Excel itu ada persamaan regresinya. Set berapa ini. Nah, kita hitung, lihat hasil statistik kita. Kita berapa deviasi standar yang berarti 9 sama 13,32. Nah, kalau untuk itu pasar, kalau untuk saham saya tadi, misalnya saya megang saham Telkom, 6,8 dan 8,76. Nah, kalau di Excel tuh mudah sih, kalau mau udah disusun seperti itu, saudara klik aja functionnya dengan cari slope, ketemu slope-nya. Di sini contohnya misalnya slope-nya itu ukuran beta 0,595. Itu adalah ukuran dari gradien yang disebut B-nya itu, betanya itu. Jadi yang dimaksud dengan beta itu dia merupakan risiko sistematis, mengukur sensitivitas dari pengembalian suatu saham pada perubahan portfolio pasar. Kalau pasar naik 10%, kalau betanya 1, saham Telkom juga naik 10%. Kalau IHSG turun 10%, saham Telkom juga turun 10%, misalnya gitu. Itu adalah berarti saham Telkom itu betanya 1. Tapi kalau 1,2 misalnya atau 0,75, pasar naik 100, dia cuma 75. Pasar turun 100, ini turunnya cuma 75. Itu kalau itu betanya searah gitu kan. Jadi kalau kita melakukan portfolio, cari-cari aja saham dengan beta-beta tertentu. Itu sebenarnya kalau kita ukur beta dari portfolio kita, cuman sekedar rata-rata tertimbang dari beta saham-saham individual dalam portfolio tersebut. Nah, jadi kita saham-saham dalam portfolio itu punya beta yang berbeda-beda. Kalau sama dengan pasar, itu 1. Ini adalah beta pasar. Kalau beta lebih dari 1, misalnya 1,2, 1,5, itu perusahaannya berarti agresif. Pasar naik 100, dia naiknya lebih dari 100. Kalau 1,2 berarti dia 120. Kalau kurang dari 1, disebutnya dengan perusahaan-perusahaan yang defensif sahamnya. Kalau pasar itu naiknya 100, dia misalnya betanya 0,75, ya naiknya cuma 75 gitu. Jadi kemiringannya berbeda-beda gitu, saudara-saudara. Nah, penelitian-penelitian setelah dari Harry Markowitz meneliti tentang portfolio tahun 52 dan lalu 12 tahun kemudian ada peneliti yang namanya William Sharp, itu meneliti tentang capital asset pricing model, dilanjutkan, diturunkan dengan berbagai rumus tadi, bagaimana kalau dia kombinasi risk return-nya, kalau dia korelasinya 1, korelasinya itu -1 dan seterusnya itu, sehingga didapat berbagai macam efisien set, diukur dengan fungsi utilitas dan sebagainya, diperolehlah suatu pendekatan, buktikan pendekatan intuitif, pendekatan kuadratik, mulai dengan 2 aset, N aset dan seterusnya, sampai diperolehlah dia rumusan tentang security market line. Jadi kalau kita berinvestasi di risky asset dibandingkan dengan tingkat keseluruhan portfolio pasarnya, diperolehlah ini. Voila, RJ sama dengan RF bar, RJ-nya juga bar, ditambah beta J di portfolio tersebut dikalikan RM min RF, ekses pengembalian pasarnya. Gitu. RM ini ada barnya ya sebagai rata-rata pengembalian pasarnya. Gitu. Sederhana sekali, ini rumus garis lurus, tapi rumus ini berubah, benar-benar sangat mempengaruhi pasar keuangan dunia. Memang sederhana, sama saja seperti E sama dengan MC kuadrat, itu kan hanya persamaan kuadrat biasa. Tetapi memang dengan berbagai penelitian, regression, RI min RF, RM min RF, second stage regression lagi untuk beta, third stage regression lagi untuk RJ dan seterusnya, dengan juga berbagai perhitungan pembuktian, didapatlah ini RJ RF tambah beta RM min RF gitu kan, yang mengukur hubungan antara resiko beta, resiko ini systematic risk,
dengan required rate of return. Kita bisa membacanya bahwa untuk kita berinvestasi di suatu bidang usaha apapun, di pasar modal maupun di industri real, itu tingkat bunga yang diharapkan harus lebih besar daripada RF dan punya resiko premiumnya. Kalau ini dari risk free return ditambah risiko premiumnya. Risiko premiumnya adalah beta ini. Beta ini sebagai ukuran. Jadi apa yang dimaksud dengan security market line? Kalau CML memberikan hubungan risiko pengembalian untuk portfolio yang efisien seluruh market, maka security market line yang juga merupakan bagian dari persamaan CAPM itu memberikan hubungan risiko pengembalian untuk masing-masing saham. Contohnya jadi mudah sekali. Stephen Chow, Kung Fu Hustle nih ya, tapi sekarang menjadi analis Bank BCA, mencoba menetapkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para investor sahamnya. Stephen Chow menggunakan RF 6% dan tingkat pengembalian pasar jangka panjang yang diharapkan sebesar 10%. Seorang analis saham telah menghitung bahwa beta perusahaan tersebut adalah 1,2. Agresif dia, BCA berarti di atas beta pasar. Berapa tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham Bank BCA tersebut? Nggak dihitung, gampang kali 6%, 1,2 dikalikan 10 minus 6%, 10,8%. Gitu. Sederhana, tapi dampaknya ini adalah dampak karena memberikan equilibrium. Kalau saham Bank BCA itu ternyata, ini kan biaya modal sebenarnya kan, value-nya lebih tinggi. Value-nya semakin dia tinggi, pembagiannya juga tinggi, nanti kita akan jelaskan, merupakan ini bisa kita ketahuin sekarang Bank BCA berapa ya R-bar-nya gitu. Dari kalau dia akan menuju ke equilibrium. Saya mohon maaf saya ulangin sedikit ya dari yang portfolio ini nih. Nah ini titik-titik di sini ini merupakan risiko dari masing-masing perusahaan, BCA lah, Mandiri lah misalnya gitu kan. Sedangkan ini adalah rata-rata pasar. Kalau ini adalah risiko yang tidak bisa didiversifikasi, ini bisa didiversifikasi, bisa dilakukan portfolio begitu kan. Jadi itu dengan demikian ini adalah garis keseimbangannya. CAPM itu menyangkut equilibrium pasarnya jadi. Nah, kalau gini kita memperoleh equilibrium pasar. Semua akan mendekatin beta 1 gitu loh. Akan mendekatin seperti ini. Mendekatin pasar nih, mendekatin beta 1. Jadi kalau ada titik-titik di sini, dia akan mengarah ke sini. Gitu. Dalam jangka panjang, arahnya akan ke sana. Gitu. Nah, gunanya buat apa si CAPM? Kita tahu bahwa value dari perusahaan itu kan merupakan merupakan present value dari arus kas yang kita terima. Value dari aset kita adalah kalau kita terima dividen dibagikan 1 plus KE misalnya, itu kan kita present value kan rumusnya seperti ini. Kalau dia time-nya tidak terhingga, maka ini kan menjadi perpetuity. Kalau rumus perpetuity KE ini nggak perlu tambah 1 lagi, jadi D per KE. KE itulah kita gunakan CAPM. Jadi misalnya saudara memperoleh katakanlah 10 juta misalnya, DT-nya 10 juta dividennya. Sedangkan dari hitungan CAPM saudara dapat 10%. Value-nya berapa? Value-nya kan 10 juta dibagi 10%. Berapa? 100 juta. 10 juta dikalikan 10 juta kan, 10 juta kalikan 10. Jadi kalau ini sama saja dengan biaya modal. Kalau misalnya lebih besar dari 10%, misalnya 20%, jadi value-nya lebih kecil. 10 jutanya dikalikan 5, gitu kan? Kalau jadi cuma 50 juta di sini. Kalau CAPM-nya itu biaya modalnya itu lebih kecil, misalnya 5%. 5% itu kan sama aja 5% itu kan 5/100 sama aja 1/20. D-nya itu tadi 10 juta, kalau dikali 20, V-nya menjadi value of the firm-nya menjadi 200 juta. Nah, dalam rumus-rumus valuasi tentu saja D-nya itu tidak selama-lamanya begini dong, tetapi D-nya itu ada pertumbuhannya, growth daripada dividen. Maka KE minus G, contoh lah ya, lebih mudah. Stephen Chow yang tadi dari Bank BCA mencoba menetapkan intrinsic value dari sahamnya. Dia menggunakan constant growth model. Stephen Chow memperkirakan bahwa dividen pada periode berikutnya akan sebesar 500 per saham dan bahwa Bank BCA akan tumbuh secara konstan sebesar 5,8%. Saham Bank BCA saat ini dijual seharga 15.000. Berapa nilai intrinsik dari saham tersebut? Apakah saham tersebut over atau underpriced? Over value apa under value? Gitu. Intrinsic value-nya karena dia dari
CAPM itu dapat 10,8%, nah, hitungannya 10,8%. Lalu yang tadi ini 10,8%. Lalu dia ininya growth-nya tuh dari dividen yang 500 itu 5,8%, maka dia 10.000. Sekarang dijualnya 15.000, dia overvalue. V-nya itu 15.000, padahal menurut hitungan ini V-nya itu 10.000, D-nya itu 500, G-nya itu ini. Nah, gunanya begini, berarti dia kalau overvalue, dia ada di sini. Overprice. Dia kecil overprice ini, jadi dia 15.000 di sini nih. Karena ini kan cost of capital, required return itu. Jadi semakin ini memang under dan over nih karena ada di bawah atau di atas SML, agak sedikit hati-hati ya saudara-saudara, karena di atas SML itu kita sebut overvalue atau underprice karena kan besar bunganya, pembaginya besar, maka value-nya jadi kecil. Kalau pembaginya kecil, value-nya menjadi besar gitu kan. Nah, ini kalau dia overprice, dia akan mengarah ke arah SML. Kalau dia underprice, dia akan mengarah juga ke garis keseimbangan pasar ini, risiko betanya gitu. Nah, bagaimana saudara memperoleh data-data saham beta? Ini saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia, di idx.co.id, banyak sekali saudara-saudara di lembaga-lembaga sekuritas ya, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas itu menyediakan beta. Ini beta tahun, misalnya beta tahun 2013, ini tahun 2020, LQ45 berarti saham yang sangat liquid ya, 45 dari 45 perusahaan itu ada masing-masing ininya. Itu rata-rata positif, walaupun secara teoritis ya beta sebenarnya bisa negatif juga. Walaupun koefisien korelasinya bisa positif bisa negatif, tapi rata-rata semua yang namanya beta bersifat positif. Kalau negatif berarti kan dia di bawah RF dong. Kalau di bawah RF itu apa? Di bawah SBI. Ya misalnya harga emas itu biasanya dalam 20 tahun terakhir itu kan pertumbuhannya di bawah risk-free rate gitu kan. Biasanya dia bukan pasar saham, artinya bukan sekuritas, dia real asset yang seperti emas gitu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, ini data-data banyak sekali diberikan, sehingga CAPM juga banyak diuji. Jadi menetapkan tingkat pengembalian yang diharapkan berbasis CAPM itu banyak anomalinya juga, sehingga banyak tantangannya CAPM ini, tantangannya. Misalnya ukuran perusahaan yang kecil kok pengembaliannya lebih besar, tidak sesuai CAPM. Price earning ratio yang lebih price earningnya kecil itu juga memberikan saham yang tidak sesuai dengan CAPM, dia lebih besar. Efek bulan Januari di capital market, perdagangan saham di bulan Januari itu memberikan return yang lebih besar, tidak sesuai dengan CAPM walaupun tidak setiap tahun begitu ya dalam penelitian gitu. Oleh karena itu anomali-anomali ini merupakan tantangan yang serius bagi CAPM. Belum lagi ada Profesor Eugene Fama dan Kenneth French, itu dia banyak melakukan menulis penelitian ya. Dia sampai 30 tahun penelitian. Dia sudah meneliti CAPM, dia katakan pengaruhnya kecil. CAPM lebih market to book value ratio itu malah yang lebih prediktor kuat. Ada 3 factor models, Eugene Fama dan Fama and Friends gitu ya, dan Kenneth French itu ada tiga dia nyatakan. Ada ukuran perusahaan, ada proxy yang lebih pasti, ini size-nya, value, and market to book value, market to book, and book to market gitu. Nah, menurut saya memang ini kan sama saja, bagaimana ya, CAPM mengungkapkan equilibrium yang di atas RF gitu. Sedangkan Fama and Friends itu lebih melihat pada return-nya, aspek return-nya dari market gitu. Memang mungkin tidak ada yang salah di sini. CAPM menyangkut equilibrium market, faktor penentunya benar-benar diversifikasi pasar secara keseluruhan. Sedangkan ini ditambah dengan yang lain-lain, ukurannya dan sebagainya begitu. Kalau boleh kita analogikan, misalnya kita kalau kita memiliki kegiatan, kita pasti beresiko, kan begitu. Tidur itu tidak beresiko, kan begitu misalnya. Nah, kalau kita kegiatan apa saja, rata-rata daripada quality time kita tentunya
ditentukan oleh total seluruh kegiatan. Nah, sedangkan kalau ini kegiatan itu kegiatan apa dulu, hal-hal seperti itu ditambah gitu kira-kira. Atau katakanlah kalau kita punya network yang besar, kalau kita diversifikasi kita berhubungan dengan berbagai network, pertemanan, hubungan dan sebagainya, itu resiko kita turun gitu kan. Kualitas pertemanan tetap gitu. Dibandingkan kita hanya satu network saja, satu teman saja misalnya gitu. Nah, itu pasarnya adalah seluruh network. Jadi itu mempengaruhi nilai network kita gitu misalnya. Sedangkan kalau variabel lain tergantung networknya dengan siapa, tergantung si network masing-masing hubungan itu berhubungannya, kualitas hubungan seperti apa, itu kan bagian daripada market. Saya tidak melihat Eugene Fama dan Kenneth French ini memiliki ide tentang equilibrium pasarnya ya, kecuali dia melakukan uji-uji tentang informasional pasar ya, efficient market hypothesis tadi. Lalu pengetesan terhadap CAPM juga berlanjut terus. Kenapa kok harus hanya market risk saja yang menjadi indeks tunggalnya? Kenapa tidak berbagai faktor? Oleh karena itu dikeluarkanlah faktor-faktor lain. Misalnya APT ini oleh Stephen Ross. Stephen Ross ini, Roll and Ross ini ada misalnya ada faktor lain, F1, F2 faktornya ini. Faktor yang merupakan nanti dia ada koefisien reaksinya B1, B2. Sama saja. Jadi kalau untuk sekuritas itu dia pakai lambda 0, B1, lambda 1, B2, lambda 2. Lambda itu faktor-faktor reaksinya. Gitu. Lambda 0-nya katakanlah tetap sama dengan risk-free asetnya, aset bebas risikonya. Jadi misalnya ada PT Unilever punya koefisien reaksi B1, B2 1,4, 0,8. Lalu faktornya itu lambda 1 8%, lambda 2 6%. Di sini ekspektasi pengembaliannya tinggal dikalikan saja. B1 1,4, B2 0,8, lambda 1 faktor 1-nya 0,06, faktor 2-nya 0,02, nah 14,8%. Jadi lambda mewakili harga pasar yang terkait dengan faktor risiko di samping kalau CAPM kan dia untuk keseimbangan pasar. Ini faktor-faktor lain gitu yang mewakili harga pasarnya. Nah, kalau disebut arbitrage, ini kan sama semua prinsip berlaku. Tidak kalau lebih dari 2 faktor, tambahin aja F1, F2 dan seterusnya. Nah, menurut Roll and Ross itu di samping faktor-faktor itu pasar yang disebutkan equilibrium pasar melalui CAPM itu ada inflasi yang diharapkan maupun yang tidak terduga, ada produksi industri, teknologi, perubahan hasil, rating obligasi, bunga obligasi jangka pendek atau struktur bunga jangka panjang dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana model faktor Roll and Ross ini menentukan harga equilibrium? Kan saya selalu menantang. Mana? Kalau CAPM dong ada equilibriumnya, yang lainnya. Nah, menurut mereka equilibriumnya itu nanti dari masing-masing reaksi tadi nanti menjadi ada equilibrium, walaupun saya tidak melihat gambarnya juga karena lebih dari 2 dimensi. Sehingga terakhir kalau pasar keuangan yang efisien, ini dari efficient market hypothesis, tetap saja menurut Profesor Fama, karena dia sangat peneliti yang sangat dihormatin, pasar keuangan yang efisien itu ada ketika harga sekuritas mencerminkan semua informasi publik yang tersedia tentang ekonomi, tentang pasar keuangan, sehingga kita bisa memprediksi ke masa depan gitu dengan faktor-faktornya. Kan kalau CAPM dia udah jelas ini semuanya kita dari masa lalu. Beta itu kan dari masa lalu. Beta kalau dari masa lalu kita bisa memprediksi masa depan gitu kan. Sedangkan banyak yang menantang. Kalau masa lalunya itu tidak mencerminkan yang sesungguhnya, itu ke masa depan bisa bias loh gitu. Masa depan kan ada informasi tambahan, misalnya ada siapa yang mau invest baru mendadak, atau ada suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu, disruption tertentu, kan begitu. Nah, Eugene Fama ini dalam efficient market hypothesis ada 3 jenis pasar, corak pasar. Kalau dia pasar modalnya itu, industrinya itu, informasinya sangat kurang, itu bentuknya lemah. Hanya dicerminkan dari masa lalu saja, kita nggak bisa masa depan. Karena nggak ada informasi lain. Kalau semi strong, setengah kuat atau semi kuat, itu harga saham atau harga yang tadi juga diperhitungkan oleh CAPM, itu udah mencerminkan semua informasi, tapi yang publicly informasinya, informnya, termasuk harga masa lalunya. Nah, kalau yang sangat kuat, baik public maupun private informasi itu sudah tercermin dalam harga saham sekarang. Nah, sehingga kita bisa
dengan kuat memprediksi ke depan gitu. Nah, kalau Bursa Efek Indonesia IDX itu sudah diteliti itu semi strong ya gitu. Nah, siapakah mereka-mereka ini? Saya sedikit saja terakhir. Jadi ini adalah seperti ini Harry Markowitz. Dialah yang menemukan portfolio teori dari jurnalnya Portfolio Selection tahun 52. Dia melakukan diversifikasi bagaimana korelasi, kalau bisa malah negatif correlation. Tahun 90 beliau memperoleh hadiah Nobel dalam bidang ekonomi ya, finance ya. Ini Harry Markowitz ini Nobel Prize tahun 1990 atas kontribusinya dengan portfolio teori. Sedangkan kalau Ino Hong yang satu, jawara ini yang jagoannya 12 tahun kemudian setelah setelah Harry Markowitz itu adalah William Sharpe. William Sharpe itu tahun 64 dia sudah menerbitkan CAPM itu ya, dia melakukan teori keseimbangan pasar modal dengan Lindner dan Mosin kan bertiga. Dia memperoleh juga hadiah Nobel bersama dengan Harry Markowitz tahun 90 gitu. Dia juga yang menyatakan CAPM ini sangat bisa digunakan untuk memperlihatkan harga beta resiko dari masing-masing saham. Apakah jadi kalau dia saham itu CAPM-nya menyatakan lebih kecil dari expected return, belilah. Kalau lebih besar dari expected return itu harga yang sekarang, jual. Kalau sama dia CAPM sebagai keseimbangan pasar dengan return saham portfolionya, tahan. Nah, ini hadiah Nobel ya yang bicara. Jadi kita perlu diikutin sebenarnya begitu kan. Nah, sedangkan inilah Eugene Fama yang tadi Profesor Fama itu yang meneliti tentang market efisiensi, yang dia meneliti tentang 3 factors of model dengan koleganya ya, Kenneth Vance ya, co-authornya. Nah, ini dia memperoleh Nobel Ekonomi juga kalau tidak salah di tahun 2013 atas penelitian tentang market efisiensi hypothesis. Ini simpelnya ada bahwa saham itu sudah mencerminkan harganya, mencerminkan available informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi ke depan bagaimana perkembangan ekonominya. Nah, ini kolega dia, co-authornya namanya Kenneth Vance. Dia menulis 3 faktor model. Modelnya itu adalah ini nih market faktornya, size ukuran faktor sama value faktornya, book to marketnya gitu kan. Ini Eugene Fama. Nah, kalau ini yang tadi Stephen Rose dan Richard Roll and Rose itu yang ini meneliti tentang arbitrage pricing theory yang IPT factors gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini sangat modern portfolio ini sangat baik sekali karena bukan hanya elegansi daripada teori-teori keuangan, tetapi ilmu keuangan ini bisa menghasilkan sebuah predictive power yang kuat ya, robust ke depan, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian pasar keuangan dunia. Dan itulah yang menjadi payoff-nya dari ilmu ini. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Dan saya dasar dari referensi ini adalah Fundamental of Financial Management dari James C. Van Pont. Dan ya kira-kira demikianlah. Nanti kita di hands-on experience karena pas jam 2 kita sudah selesai, nanti kita akan latihan. Baik saudara-saudara, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selamat siang.